Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kata Batik ya, sampai pukul 9 malam nanti ya. Sudah menit kelima lewat dari pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Nah, sudah makin larut aja ya. Apalagi dengerin lagunya Ari Lasso yang lirih. Waduh, kayak gimana gitu ya, berasa perih gitu ya. Aduh. Oke, ada yang sudah bergabung? Oh, belum ya? Oke, masih ditunggu pokoknya informasi-informasi terbaru dari Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Kita masih ngobrolin tentang bahagia ala gaya hidup yang minimalis. Tadi sudah yang pertama tanda-tandanya nih ya. Yang pertama itu bersyukur atas hal-hal kecil yang kita capai. Terus kemudian hidup di saat ini ya. Hidup di saat ini itu maksudnya ya pokoknya terima aja gitu ya. Terus kemudian menerima diri sendiri. Apapun ada di dalam diri kita, kita patut untuk menerima. Karena begini, karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya anugerah, pemberian. Kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri kan. Kita tidak bisa menghendaki bahwa misalkan nih bentukan saya itu harusnya cakep misalnya. Nggak bisa ya. Semua adalah pemberian. Semua adalah anugerah. Dan apapun itu yang ada di dalam diri kita adalah yang terbaik. Nah, itu dia. Lantas apalagi yang berikutnya? Nah ini, yang berikutnya adalah menjalani hubungan yang dalam. Oh, bagaimana nih? Gimana nih? Hubungan yang dalam gimana nih? Jadi gini nih kawan. Orang bahagia yang hidup minimalis acap kali memiliki hubungan yang kuat dan bermakna. Dengan siapa? Dengan orang-orang di sekitarnya. Perkawanan yang solid, persahabatan yang tulus ya. Jadi sudah nggak bicara tentang saya dapat apa gitu loh. Nah, saya bisa memberikan apa gitu. Tapi rasa kepercayaan yang sangat teramat dalam sehingga membuat persahabatan itu bermakna, saling mengisi ya. Ketika ada sesuatu yang perlu dibicarakan secara intim, secara intens ya, kemudian kita bisa memberikan feedback, kita bisa memberikan semacam advice. Nah, disitulah sebenarnya makna dari persahabatan yang dalam. Nah, mereka ini biasanya lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam pertemanan ya, karena banyak temen tapi kalau nggak ada kualitasnya ya, ya nggak masalah sih ya. Kita perlu perbanyak pertemanan, jejaring penting banget ya. Tapi kita perlu memelihara dan kita perlu menyeleksi mana yang harus kita kualitatifkan. Nah, kualitaskan gitu ya. Nah, dengan mengurangi interaksi sosial yang tidak perlu itu kita bisa lebih fokus pada hubungan yang benar-benar berarti. Contoh nih ya. Sering nggak sih teman-teman ini kawan-kawan kawan ya, Anda misalkan masuk ke dalam grup itu ya pokoknya ikut aja deh. Komen-komen melulu. Kalau saya enggak sih, harus lihat-lihat. Bukan apa-apa, bukan pelit ataupun gimana-gimana, tapi saya lebih memilih untuk fokus gitu loh. Kalau misalkan sudah saatnya saya harus ngetik atau misalkan menulis, saatnya saya harus membaca, ya otomatis segala sesuatu yang ada di grup saya abaikan. Nah, kalaupun saya mau masuk ke grup, saya harus menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar urgent. Kalau misalkan sekadar menyapa, ya sesekali gitu. Jadi nggak perlu harus gitu berentengan gitu ya, beruntutan gitu. Ya, tapi kebiasaan orang sih memang masing-masing sih ya. Kalau saya memilihnya seperti itu, saya fokus gitu. Jadi dengan cara fokus seperti itu ya, kita akan membina hubungan yang benar-benar berarti dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang kita ciptakan itu tidak hanya berasal dari diri sendiri,
melainkan juga dari orang-orang yang kita cintai. Ya, hubungan yang dalam itu bisa memberikan dukungan secara emosional dan kebahagiaan yang saling menguntungkan. Nah, mereka ini ya kalau sudah ada hubungan yang dalam ya, kita bisa saling berbagi cerita, tawa, suka, duka, bahkan pengalaman hidup yang pahit pun kita bisa saja cerita tanpa tedeng aling-aling, istilahnya tanpa sungkan-sungkan untuk menceritakannya. Tapi bukan untuk membuat kita tuh merasa lemah. Justru sebaliknya, pengalaman pahit yang kita bagikan kepada teman yang kita itu punya hubungan yang sangat dalam, justru itu menjadi pelajaran bersama, bukan untuk mengeluh gitu ya. Beda kalau mengeluh. Kalau sudah ngomongin soal keluhan, itu artinya kita sebenarnya tidak sedang dalam hubungan pertemanan yang baik. Sebaliknya, kita ini sebenarnya pingin diperhatikan doang, tapi bisa jadi kita nggak mau perhatian pada orang lain. Gitu. Nah, makanya di dalam hidup yang sederhana, kita itu sebenarnya bisa menemukan bahwa kebahagiaan seringkali datang dari berbagai momen yang berharga, terutama dengan orang-orang terkasih. Wow, asik banget ya. Nah, lantas apalagi setelah kita bisa memiliki hubungan yang dalam? Apa sih tanda berikutnya? Tanda berikutnya adalah kita bisa mengendalikan emosi. Nah, cocok nih. Kalau tadi ya saya sempat ngomong bahwa kalau kita punya teman dan banyak ngeluhnya, itu artinya hubungan pertemanan kita tuh nggak dalam. Biasanya cenderungnya dia pengen diperhatikan dan cenderungnya dia lebih egois gitu. Jadi ini sangat berkaitan nih dalam hal pengendalian emosi. Keluhan itu bisa jadi bentuk dari luapan emosi yang ingin sekali ya dia tuangkan, tetapi sebenarnya bisa jadi itu bukan ketulusan yang muncul, tetapi mungkin saja ya ada, hati-hati deh kalau sudah ngomongin soal keluhan. Kadang-kala bisa jadi orang yang sedang mengeluh kepada kita itu mereka sedang memancing emosi kita gitu loh. Ya, kita sih kadang-kala kan ini ya suka berempati gitu ya. Nah, kadang-kala kita salah menaruh rasa empati itu gitu. So, mengendalikan emosi ini penting. Karena orang yang bahagia, yang menjalani hidup minimalis, ternyata punya kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan lebih baik. Kita tidak mudah terbawa oleh perasaan negatif, terbawa oleh perasaan orang lain, terbawa oleh stres yang datang dari kehidupan sehari-hari, yang datang mungkin dari kehidupan orang lain gitu. Dengan kesadaran diri yang tinggi, kita bisa mengenali emosi yang muncul dan mengambil langkah untuk mengelolanya. Dan ini adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, dengan mengatasi emosi negatif, kita bisa tetap fokus pada persoalan-persoalan, pada ikhwal yang positif dalam hidup kita. Kebiasaan ini bisa membantu kita juga untuk tidak terjebak dalam pikiran yang merugikan dan tetap optimis menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan mengendalikan emosi, kita bisa menjalani setiap hari dengan lebih bahagia. Wow. Lalu apa lagi? Nah, ini tanda berikutnya adalah menyukai diri sendiri. Menyukai diri sendiri bukan egois ya, tetapi kita berusaha mencintai diri sendiri itu dalam rangka untuk mengetahui diri kita itu seberapa jauh sih, apa sih yang kita ada di dalam diri kita itu benar-benar kita pelihara dengan sebaik-baik mungkin. Karena orang bahagia dengan hidup minimalis itu ternyata punya rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi loh. Kita tidak perlu membandingkan membandingkan diri kita ya dengan orang lain, karena kita sudah menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Nah, penting banget tuh merasakan kedamaian dalam diri sendiri. Kenapa? Kebiasaan ini bisa membuat kita lebih
bijak, lebih bisa mencintai diri sendiri dan menerima segala kekurangan yang ada pada diri sendiri. Sangat bijaksana. Nah, dengan mencintai diri sendiri, kita bisa lebih terbuka untuk menerima cinta dan kasih sayang orang lain. Mereka tidak merasa perlu ya. Jadi kita tuh tidak merasa perlu untuk mencari validasi karena kita ya sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri. Inilah yang menciptakan siklus positif yang membuat kebahagiaan itu terus berkembang dalam hidup kita. Dan yang terakhir nih, berani menghadapi tantangan. Nah, siapa nih hari ini yang kalau dikasih tantangan menggok? Jangan gitu ya. Karena tanda orang bahagia dengan menjalani hidup yang minimalis itu ternyata ya biasanya punya sikap yang berani dalam menghadapi tantangan. Jadi Anda harus bisa melihat setiap perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kita ya perlu tuh mempelajari itu. Jadi ketika dihadapkan pada kesulitan, nggak perlu kita ngeluh, nggak perlu kita ngerasa bahwa wah udah deh gue nyerah. Nah, jangan sampai kita putus asa. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menemukan solusi terbaik. Dan untuk bisa menemukan solusi itu, kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Bisa jadi dari pengalaman diri sendiri, bisa dari pengalaman orang lain, atau juga yang lalu-lalu. Kita baca ulang. Tetapi bukan berarti untuk berlarut-larut ya dalam kekelaman masa lalu. Enggak. Nah, dengan pola seperti ini, pola pikir yang begini nih, kita akhirnya tidak takut untuk mengambil risiko serta mencoba hal-hal baru dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, justru menjadi pelajaran berharga untuk langkah selanjutnya. Dan kebiasaan ini membuat mereka lebih kuat ya. Kita bisa jadi lebih kuat dan lebih bahagia karena kita bisa melihat hidup kita sebagai pelajaran dan juga perjalanan yang penuh dengan kemungkinan. Ya, hidup itu adalah lingkaran kemungkinan. Gak ada yang gak mungkin. Dan kemungkinan itu hanya ada dua. Mungkin baik, mungkin buruk. So, kita gak perlu berpikir yang aneh-aneh. Nah, dengan 7 tanda tadi ya, yuk kita belajar bagaimana sih cara menjalani hidup sederhana, minimalis, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan. Ya semoga aja itu bisa memberikan kita semacam lecutan untuk bisa lebih optimis, lebih optimal lagi di dalam menjalani kehidupan kita. Ya gak sih? Iya aja deh ya. Oke, saya coba tengok dulu yang sudah bergabung di 0285424474 ataupun di WhatsApp di 0855420912. Oh, ada Takim di Ambok Kembang. Halo, apa kabar Mas Takim? Gimana kabar? Masih bahagia? Oke. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Rip ya, katanya. Oke, sehat waras po. Iya dong. Cuaca habis hujan di sini Mas. Oh, aku nggak ngelihat ada hujan di luaran karena dari tadi di dalam. Tadi siang aku mampir ke ke selatan. Saya lupa untuk mampir ke rumahmu. Cuman karena sudah terlalu sore pulangnya jam 3:30 jadi akhirnya saya harus ngebut untuk bisa sampai kantor tepat waktu gitu. Terus hawanya adem nih. Oh, adem atis ya. Oh gitu. Request lagu aja deh dari The Baginda sayang. Oke deh, nanti coba ya. Pak Dibyo ya ikut kirim informasi juga hari Selasa besok ya ada kirap ritual dan budaya Imlek mulai pukul 1 siang ya 13.00. Ini dalam rangka memperingati ini ya Imlek ya, memeriahkan Imlek. Rutenya dari mana nih? Dari Kelenteng Poangtian. Bukan, biasanya Poangtian itu yang terakhir kayaknya.
Tapi dari mana ini kok? Oh ini. Oke, dari Poangtian ya, terus muter dari ke Jalan Blimbing, melintas Jalan Blimbing, Jalan Jeruk, kemudian Jalan Sultan Agung, Jalan Salak, Manggis, Imam Bonjol, Pemuda, yang Muruk, balik lagi tuh ke Poangtian lagi ya kayaknya ya. Oke, jadi Anda yang mungkin besok ya, yang ada perjalanan kemana gitu, hindari rute-rute itu karena biasanya macet, iya. Ditutup ya jalannya. Ya, saya biasanya ikut ini nih, ikut pawainya. Besok bisa nggak ya? Semoga aja bisa karena kayaknya besok ada agenda juga nih. Oke deh, nanti deh ya. Oke, saya tunggu informasi dari Anda. Cuman di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik News.